Saya merasakan kaki bengkak itu mungkin boleh dibilang hampir setiap hari ya. Kalau kita berdiri itu tiba-tiba sering kaku kaki kita. Ablasi vena tanpa pembedahan menggunakan laser ataupun dengan medical grade super glue ini dapat dilakukan dengan kaki ditekuk bikin varises itu sebenarnya enggak. Dan orang banyak jalan, banyak olahraga, itu justru bagus untuk varises. Yang nggak boleh itu berdiri lama. Masih banyak mitos-mitos mengenai varises yang sebenarnya itu nggak benar gitu. Dan varises ini bisa diatasi sekarang ini dengan ablasi vena tanpa pembedahan. Saya merasakan kaki bengkak itu mungkin boleh dibilang hampir setiap hari ya. Karena saya selalu bekerja berjalan sampai sangat mengganggu banget untuk pekerjaan saya. Pada waktu tidur itu kadang kalau kita tanpa kita sadari kita lagi nyenyak tidur, tiba-tiba kita ingin berbalik atau kita mau pindah posisi, itu kadang-kadang langsung tegang kaki itu yang bikin kita tidur tidak nyaman. Nah kemudian di samping itu juga kalau kita berdiri itu tiba-tiba sering kaku kaki kita. Akhirnya saya memutuskan untuk ketemu dengan dokter jantung. Di sana saya disarankan untuk ketemu dokter Vito Damai. Setelah pertama saya saya berobat ke dokter Vito karena kaki bengkak, saya sudah ada tanda-tanda untuk ke arah sana, tapi saya masih takut. Dokter Vito jelasin ke aku itu kalau pembuluh darah yang varises itu yang kalau tidak ditanganin, itu akan membuat kaki bengkak dan kebiruan. Seringkali bagi kebanyakan orang, varises hanya sekedar masalah kosmetik tanpa mengetahui bahwa akibat yang ditimbulkannya bisa mengganggu produktivitas mereka. Contoh seseorang yang merasa kakinya berat, akibatnya jadi malas berolahraga atau menjadi cenderung lebih banyak diam, makin memperberat kembali gangguan vena kronis tersebut. Nah, kita tahu sendiri bahwa makin lama orang immobile atau tidak bisa bergerak mobile seperti orang pada umumnya, maka sebenarnya dia setelah melakukan pola hidup yang kurang sehat, dan ini bisa mengundang penyakit yang lain juga, penyakit jantung, stroke, dan akibatnya seorang itu mungkin punya penyakit metabolik juga, orang yang diabetes, hipertensi, yang ujungnya ya penyakit jantung atau stroke juga. Jadi, penyakit vena kronis, salah satunya adalah varises. Jadi, nggak semua penyakit vena itu varises, ada juga yang lain. Memang orang-orang taunya hanya varises aja. Jadi, kalau muncul urat-urat kebiruan, itu memang biasanya varises. Tapi nggak semua yang namanya penyakit vena kronis itu atau varises itu muncul di luar. Makanya ada istilah varises dalam. Ya, ini dengan gampangnya saja untuk menjelaskan bahwa ada penyakit vena kronis yang sebenarnya ya varises tapi dia adanya di dalam, artinya tidak kelihatan di luar. Gejalanya adalah orang yang sering pegal-pegal, sering kram kakinya. Ternyata ketika kita USG, dalamnya ada pembesaran atau pelebaran dari vena-vena atau pembuluh darah balik. Ya, kalau sudah pernah lihat video sebelumnya pasti tahu bahwa pembuluh darah balik ini adalah pembuluh darah yang harusnya kembali ke jantung tapi nggak berhasil ke sana. Akibatnya pembuluh darah yang stagnan atau stasis itu menimbulkan rasa tadi kram, berat, jadi pegal-pegal, dan kadang-kadang gatal ya. Kalau misalkan dalam waktu yang lama bisa menyebabkan terjadinya pembuluh darahnya itu makin melebar. Kakinya kadang-kadang mungkin nggak muncul urat-urat tersebut, yang warna kebiruan kadang-kadang nggak muncul. Tapi kulit jadi kehitaman, ada bercak-bercaknya, atau bahkan luka yang nggak sembuh-sembuh. Proses di kamar operasi itu sangat friendly ya Pak, friendly ya, karena kita bisa sambil berbicara dengan suster, dengan dokternya, ada musiknya juga. Jadi saya semuanya mengerti apa yang mereka lakukan dan tidak berasa sakit sama sekali. Sebelum mereka melakukan itu semua step-stepnya saya diajarin supaya saya tahu. Selama tindakan itu
kurang lebih 1,5 jam ya, kira-kira 1,5 jam. Kemudian selama Sama persiapan ya, iya, 1,5 jam ya. 1,5 jam itu bersama persiapan. Kemudian selama dilakukan tindakan itu saya tidak merasakan sakit dan saya dalam kondisi sadar, dan di sana saya juga diajak ngobrol. Jadi rasa takut saya itu akhirnya hilang. Ablasi vena tanpa pembedahan menggunakan laser ataupun dengan medical grade super glue ini dapat dilakukan dengan anestesi atau bius lokal. Artinya pasien dalam keadaan sadar. Dan setelah tindakan, pasien boleh langsung jalan. Zaman dahulu kala, ada pembedahan yang dapat dilakukan. Pembedahan ini dengan sayatan pisau, bisa menggunakan bius yang umum, kadang-kadang dengan bius dari tulang belakang. Dan ketika melakukan pembiusan ini, kaki jadi lumpuh ya, karena untuk membedah bagian pembuluh darah yang memang ditarik keluar. Pembedahan ini memang sudah mulai ditinggalkan. Karena sekarang kita sudah bisa memakai dengan cara intervensi atau endovenous ya. Intervensi ini peralatannya mirip dengan kateterisasi atau pemasangan ring pada jantung. Jadi kita bisa masukkan semacam pipa kecil yang elastis tanpa melalui pembedahan, dan dengan peralatan tersebut kita bisa menutup pembuluh darah yang menjadi masalah. Kita bisa mengurangi gejala akibat penyakit vena kronis ataupun yang orang sebut varises. Yang disebut dengan laser varises itu sebenarnya kita menutup pembuluh darah yang mengalami gangguan tersebut dengan energi panas yang dihantarkan melalui fiber kateter yang masuk ke dalam pembuluh darah vena. Itu pun bisa juga ada namanya radiofrekuensi. Tapi pada intinya kita menggunakan energi termal tersebut untuk menutup pembuluh darah agar tidak menjadi gangguan lagi. Sehingga biasanya akan terjadi perubahan juga pada aliran pembuluh darah vena. Dan keluhan-keluhan biasanya berkurang. Metode yang lain sekarang juga bisa menggunakan dengan medical super glue. Jadi ini seperti bahan adesif yang memang medical grade untuk menutup bagian vena tersebut. Prinsipnya sama, namun dengan berbeda alat dan juga berbeda bahannya. Hati-hati dengan suntik-suntik varises yang umumnya dilakukan tanpa menggunakan panduan USG, karena seperti ini sebenarnya bisa kembali lagi ulang, kambuh lagi, dan karena itu kita mesti hati-hati. Kadang-kadang ini masalahnya bukan pada varises tersebut, sehingga pemeriksaan USG atau ultrasonografi pada pembuluh darah ini selalu dilakukan supaya kita bisa memetakan yang mana sih pembuluh darah yang mengalami gangguan. Kalau obat itu nggak ada, Nggak ada ya. tidak ada dikasih obat. Kemudian cuma sarannya saya harus olahraga pagi, paling tidak jalan. Jalan Itu, pagi ya. jalan pagi itu disarankan oleh Dr. Vito. Pemakaian stocking setelah ablasi vena tanpa pembedahan ini bertujuan untuk mematenkan apa yang sudah ditutup, pembuluh darah yang sudah diterapi. Dan sebenarnya stocking ini bisa dipakai terus-menerus. Artinya bukan saja pada orang yang punya penyakit vena kronis. Pada orang yang memang merasa bahwa dia punya pekerjaan, sering harus diam atau berdiri lama, dia boleh menggunakan stocking ini untuk seterusnya. Dan olahraga, perubahan pola hidup adalah hal yang harus dilakukan. Gimana caranya untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi? Yaitu ya harus menurunkan berat badan, menjaga tetap stabil, dan harusnya memang dengan olahraga ataupun dengan makanan yang seimbang gizinya. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda boleh tulis di komen dan saya akan bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu!